sebelum kita mengetahui dan mempelajari sebenarnya nilai-nilai pribadi pada konselor dan konselor itu apa, nah kita tuh harus tahu pengertian nilai itu apa. Jadi nilai adalah salah satu bagian yang penting dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Nilai juga menjadi prinsip umum yang menuntun seseorang untuk bertindak atau mengambil keputusan yang harus dilakukan pada rentan waktu tertentu. Berdasarkan teori person-centered therapy by Carl Rogers, Brian Thorne dan Gerald Cole itu berpendapat kalau setiap konselor tuh harus memiliki 7 nilai kepribadian. Yang pertama ada objektivitas, menghormati individu, pemahaman diri, pengetahuan psikologis, keselarasan atau kesejatian, perhatian positif tanpa syarat, serta pengertian empatik yang akurat. Nah, menurut Bremer, kualifikasi yang harus dimiliki konselor yaitu memiliki sifat serta sumber kepribadian seperti mempunyai perhatian kepada orang lain, rasa tanggung jawab, empati, serta sensitivitas. Nah, selain itu, Bremer juga mengatakan adanya kesepakatan konselor terkait pentingnya nilai pribadi yang dimiliki konselor yang digunakan sebagai alat untuk mengefektifkan kegiatan konseling. Ada pula kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor menurut Bremer. Yang pertama, ada awareness of self and value, yaitu kesadaran akan diri dan value. Nah, konselor itu membutuhkan kesadaran mengenai posisinya sekarang. Selain itu, ia harus sadar tentang siapa dirinya, apa peranan yang dimilikinya, alasan apa yang membuat ia ingin menjadi konselor, serta menyadari nilai-nilai konselor pada dirinya. Nah, kesadaran itu diperlukan agar konselor itu dapat menumbuhkan rasa jujur, serta rasa tanggung jawab akan tugas serta peranan yang sedang diembannya. Lalu yang kedua ada awareness of cultural experience, yaitu kesadaran akan nilai budaya. Nah, ini tuh merupakan suatu program yang dilakukan untuk melatih kesadaran diri yang terencana untuk konselor, yaitu meliputi pengetahuan mengenai populasi khusus konseling. Nah, seorang konselor tuh diwajibkan untuk memiliki kesadaran akan nilai budaya, karena setiap tingkah laku seseorang tuh biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budayanya, dan tiap orang tuh memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Lalu ada ability to analyze the helper on feeling, yaitu kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor itu sendiri. Nah, kemampuan untuk memahami serta menganalisis pengetahuan mengenai diri konselor itu adalah langkah awal yang sudah seharusnya dilakukan oleh konselor sebelum dirinya membantu orang lain untuk memahami dirinya sendiri. Karena kita sebagai konselor tuh harus paham betul tentang diri kita sebelum kita membantu orang lain. Lalu ada ability to serve as model and influencer, di mana itu merupakan kemampuan melayani sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Ini tuh merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh konselor, terutama pada kualitas yang baik di mata konseling. Hal ini dilakukan karena seorang konselor tuh harus bisa menjadi role model atau panutan yang baik, terutama bagi konselingnya. Lalu ada altruisme. Itu konselor tuh harus bersedia mengorbankan dirinya agar konselor tuh dapat merasa bahagia dan senang. Serta unsur-unsur yang terdapat pada altruisme adalah rasa senang saat membantu serta mengutamakan kepentingan konselor terlebih dahulu. Lalu ada strong sense of ethic, yaitu penghayatan etik yang kuat, di mana rasa etik konselor yang kuat tuh membuat konselor itu merasa aman dan nyaman. Serta konselor memiliki kode etik yang harus ditaati, yang nantinya tuh bakalan berhubungan dengan timbul rasa aman dan nyaman pada konseling saat sesi konseling, karena kredibilitas yang dimiliki oleh konselor. Lalu ada responsibility, yaitu tanggung jawab. Nah, konselor tuh memiliki rasa tanggung jawab dalam membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh konselingnya. Nah, apabila konselor tuh merasa tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya, maka ia juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan alih tangan kasus hingga permasalahan yang dialami oleh konselor tuh selesai atau terselesaikan. Selanjutnya adalah kesadaran konselor terhadap nilai konseling. Dalam sebuah hubungan konseling, selalu terdapat elemen-elemen yang berkaitan dengan permasalahan dan sistem nilai dari konseling, serta filosofi dan sistem nilai dari konselor. Hal ini disertai dengan tindakan yang dilakukan oleh konselor. Nah, kesadaran konselor terhadap nilai-nilai konseling adalah elemen kunci atau hal penting dalam menjalankan proses konseling yang efektif. Nah, kesadaran ini melibatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai latar belakang, kebutuhan, serta nilai-nilai apa saja yang dianut oleh konseling. Nah, hal ini merupakan hal yang krusial karena konselor ini menyadari hal ini dapat memberikan dukungan yang lebih sesuai dan bermanfaat bagi konseling. Kemudian konselor yang efektif yaitu konselor yang mampu mengerti sudut pandang si konseling ini tanpa menyingkirkan nilai-nilai yang telah diyakini oleh konseling. Kemudian mengembangkan sistem nilai konselor ini bertujuan untuk lebih paham akan pola pikir dan budaya konseling yang menjadi dasar sistem dari si nilai itu sendiri. Nah, konselor ini perlu memahami nilai-nilai yang dipegang oleh konselor ini
Sehingga diperlukan pendekatan dan pemahaman terhadap aspek budaya. Karena nilai-nilai konseli ini merupakan latar belakang atau hal-hal yang terdapat dalam diri konseli. Nah, keberagaman budaya ini yang mempengaruhi perbedaan serta sudut pandang nilai yang menjadi faktor krusial bagi konselor untuk senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dan moral etika. Karena setiap individu pasti memiliki nilai dan karakter serta latar belakang yang berbeda. Nah, peran konselor ini mendukung konseli dalam membuat pilihan yang selaras dengan perspektif mereka. Jadi konselor ini membantu konseli untuk menentukan pilihan sesuai apa yang diyakini dan sesuai apa yang menjadi diri dia, latar belakang dianya gitu. Sesuai dengan latar belakang dia, tidak melenceng atau tidak keluar dari latar belakang itu gitu. Nah, konselor dengan pemahaman multikultural atau multibudaya dapat lebih efektif dalam mengerti kondisi budaya dan aspek sosial politik dan juga apa saja yang jadi latar belakang konseli. Nah, proses pemahaman ini diawali dengan meningkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai seperti budaya, sudut pandang, atau persepsi, prasangka, dan sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh konseli. Dan demikian, konselor itu tidak memberikan penilaian atau menyebatkan label. Jadi tidak memberikan langsung melabeli konseli dengan apa yang menjadi hal-hal pikiran awal atau stigma atau hal yang diawali konselornya mengecap konseli gitu tanpa melihat latar belakangnya. Nah, kalau misalnya kita mengetahui latar belakang, mengetahui budaya yang berbeda-beda dan mengetahui bahwa konselor itu memiliki nilai tersendiri, maka konselor itu tidak dapat secara mudah untuk langsung melabeli konseli gitu. Hal ini karena konseli juga kan berasal dari berbagai latar belakang, kepercayaan dan nilai-nilai yang berbeda. Mengapa kualitas pribadi pada konselor itu penting? Karena konselor adalah profesi yang sudah seharusnya memiliki kualitas. Nah, kualitas konselor itu merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh konselor yang mencakup pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, serta nilai-nilai. Nah, hal ini tuh akan mempermudah konselor dalam melakukan kegiatan konseling agar lebih efektif. Lalu ada 3 isu sentral yang mengenai kualitas pribadi pada konselor. Yang pertama ada pengetahuan, lalu keterampilan, serta kepribadian. Berdasarkan 3 isu sentral ini, hal yang diutamakan adalah kepribadian. Meskipun begitu, yang lainnya juga gak kalah penting karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penentu dalam mencapai layanan konseling yang efektif adalah kualitas pribadi konselor yang baik. Nah, di antara banyaknya kompetensi yang harus dipenuhi oleh konselor, yang dirasa sangat perlu didahulukan itu adalah kualitas pribadi konselor. Hal itu terjadi dikarenakan konselor sebagai pribadi itu harus bisa menunjukkan karakternya secara tepat, utuh, dan berarti, serta mampu membangun hubungan dengan sesama secara unik dan harmonis, persuasif, serta kreatif. Sehingga dirinya itu bisa menjadi penggerak dalam menuju keberhasilan layanan yang efektif gitu. Nah, dalam hal ini, konselor tuh memakai dirinya sendiri sebagai pribadi atau biasa juga disebut dengan ourself as a person. Nah, itu untuk digunakan sebagai alat yang penting dalam pekerjaan konselor. Nah, menurut Rogers dalam Putri tahun 2016, jika dibandingkan dengan teknik konseling, maka kepribadian konselor tuh jauh lebih penting. Untuk menjadi konselor yang efektif, konselor tuh perlu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, baru mengenal konseling. Lalu memahami arti dan tujuan dilaksanakannya konseling, dan menguasai proses konseling agar dapat menjadi konselor yang baik. Nah, konseling relationship atau membangun hubungan konseling merupakan hal yang penting dan menjadi penentu keberhasilan layanan konseling. Jika konselor tidak dapat mengenal diri dan konseling, serta tidak dapat memahami tujuan dan tidak menguasai proses konseling, maka ia tidak bisa membangun hubungan konseling yang baik. Terdapat 12 kualitas pribadi konselor yang direkomendasikan oleh Kavanagh. Yang pertama ada pemahaman tentang diri sendiri. Nah, karakter yang ditampilkan adalah bagaimana konselor itu memahami apa yang sedang dibutuhkannya, apa perasaannya, lalu apa rasa cemas yang timbul saat sesi konseling, dan cara apa yang dilakukan untuk menanggulangi kecemasan pada dirinya, serta konselor itu paham mengenai keunggulan dan kelemahan dirinya. Lalu ada kompetensi, di mana kompetensi merupakan kualitas yang dimiliki konselor baik secara fisik, emosional, intelektual,
sosial, serta kualitas moral. Lalu ada keadaan psikologis konselor yang baik. Nah, konselor dengan psikologis yang baik itu memiliki karakteristik mencapai kepuasan akan kebutuhannya. Lalu proses konseling yang tidak melibatkan pengalaman masa lalu serta pengalaman pribadi itu berada di luar proses konseling yang tidak memiliki keterlibatan tertentu dalam konseling. Lalu ada dapat dipercaya, di mana konselor itu diwajibkan untuk menjaga kekonsistenan ucapan serta perbuatannya. Lalu konselor itu menggunakan komunikasi secara verbal maupun non-verbal dalam menyatakan jaminan kerahasiaan atau akses rahasia agar konselor itu tidak merasa menyesal telah menceritakan pengalaman serta ataupun permasalahannya. Lalu ada kejujuran, di mana konselor itu harus bersifat terbuka, ikhlas dan jujur pada konseli. Lalu ada memiliki kekuatan untuk mengayomi konseli. Nah, konselor itu membutuhkan kemampuan untuk membuat konselor itu merasa aman dengan melakukan pembatasan pada hal yang membuat konselor itu canggung. Lalu berbagi pengalaman yang emosional agar mendorong konselor itu menjadi peduli dan berpikir, serta mengungkapkan suatu hal yang sulit diungkapkan dan konselor itu mampu membuat keputusan, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak terbawa emosi atau suasana. Lalu ada kehangatan, itu merupakan kehangatan yang dilakukan pada dirinya sendiri, pada konselornya sendiri. Lalu ada pendengar yang aktif, di mana konselor tuh melakukan komunikasi secara verbal, merespon segala cerita konseli dengan baik, dan berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan konseli. Lalu ada kesabaran, di mana konselor tuh menunjukkan kesabaran dengan kemampuannya serta bertoleransi pada keadaan yang ambigu, mampu menyeimbangkan psikologisnya dengan konseli, lalu menunda pertanyaan untuk sesi selanjutnya, serta tetap mendengarkan konseli meskipun sesi waktu itu telah berakhir gitu. Lalu ada kepekaan, di mana konselor tuh peka akan reaksinya saat proses konseling dan dapat mengajukan pertanyaan dengan melihat situasi terlebih dahulu, apakah kita pantas melontarkan pertanyaan atau kita tunda terlebih dahulu pertanyaan yang ingin kita ajukan. Lalu ada kebebasan, di mana konselor tuh mampu mengklasifikasikan antara manipulasi dengan edukasi serta memahami perbedaan akan kebebasan dan menghargai perbedaan. Lalu ada kesadaran menyeluruh, di mana konselor tuh mempunyai persepsi menyeluruh akan semua hal dan menyadari dimensi kepribadian serta kompleksitas keterkaitannya dan terbuka terhadap teori perilaku. Lalu Rogers tuh menjelaskan bahwa terdapat beberapa kompetensi konselor yang dapat membuat konselor tuh mengalami perubahan secara langsung saat layanan konseling berlangsung. Yang pertama tuh ada ketulusan, di mana konselor tuh harus bersikap tulus selama proses konseling berlangsung. Lalu ada penerimaan, di mana konselor tuh menerima sekaligus menghargai konselor itu sebagai seseorang yang berharga. Lalu ada empati, di mana konselor tuh memiliki kemampuan dalam menempatkan dirinya, jiwanya, serta perasaannya ke dalam jiwa dan perasaan konseli. Nah, perubahan yang akan terjadi pada konseli saat sedang melakukan layanan konseling tuh, yang pertama tuh kayak konselor tuh memandang dirinya lebih realistis dibandingkan sebelumnya. Lalu konselor juga jauh lebih percaya diri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri tanpa bantuan kita lagi. Lalu konselor juga memandang dirinya menjadi pribadi yang positif, karena sebelumnya pasti dia memandang dirinya itu negatif. Lalu konselor juga jadi lebih dewasa. Lalu konselor bisa menghadapi dan mengatasi stres yang dialaminya, dan juga konselor jadi memiliki struktur kepribadian yang baik dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengaruh kualitas pribadi konselor dalam membangun hubungan antar konselor dan konseli. Nah, kualitas pribadi merupakan landasan hal dasar penopang atau elemen yang fundamental dalam diri seseorang yang mendukung pencapaian tujuannya, meliputi nilai-nilai, karakter, dan sikap yang dimiliki oleh individu. Jadi konselor atau guru BK harus memiliki karakter yang baik untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para konseli. Nah, hubungan antar pribadi merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi individu. Jadi mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, agar meraih tujuan konseling yang telah ditentukan dan membangun kepercayaan antara konseli, penting bagi seorang konseli ini untuk merasa nyaman dalam mengekspresikan perasaan dan diri dia, mengekspresikan atau mengutarakan pengalamannya, dan juga mengeluarkan emosi mereka. Hal ini akan memudahkan mereka untuk lebih mengenal diri dan lingkungannya, sekaligus mendorong keberanian dalam membuat keputusan efektif. Nah, dengan demikian, kualitas hubungan interpersonal yang positif antara konselor dan konseli sangat berperan penting dalam proses konseling. Nah, dalam Geldert dan Geldert
menyatakan bahwa kualitas hubungan antara konselor dan konseli sangat mempengaruhi efektivitas konseling. Jadi konselor yang tidak dapat menciptakan konseling yang efektif jika ia tidak dapat memahami dirinya sendiri maupun konseli. Jadi tidak mengetahui tujuannya, terus maksud dari konseling, serta tidak menguasai tahapan dalam proses konseling. Jadi kalau misalkan konselor itu seperti yang disebutkan tadi, maka hubungan konseling antara konselor dan konseli itu tidak berjalan secara efektif dan kemungkinan tujuan dalam konseling itu tidak tercapai. Nah, karakteristik pribadi konselor dan konseli memiliki dampak besar terhadap hubungan di antara keduanya. Jadi yang terlihat dari kemampuan konselor untuk menunjukkan keselarasan, empati, sikap positif yang tidak bersyarat, dan menghormati konseli. Kemudian dalam Kavanak ada 3 isu utama yang dibahas mengenai kualitas pribadi seorang konselor. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga karakter. Nah, ketiga hal tersebut merupakan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Jadi kepribadian ini sebagai pusat dari hal ininya gitu. Nah, keberhasilan dalam konseling lebih dipengaruhi oleh karakter dan kualitas dari pribadi konselor ini. Makanya kenapa kualitas pribadi konselor itu penting dan karakter pribadi konselor itu penting dan pemahaman konselor terhadap nilai konselor itu penting ya karena supaya terdapatnya konseling yang efektif, terjadinya konseling yang efektif. Nah, kemudian kepribadian konselor adalah titik fokus yang berperan penting dalam mengintegrasikan pemahaman mengenai dinamika perilaku dan terapi. Jadi, saat titik fokus dalam kepribadian konselor ini kuat, pengetahuan dan keterampilan ini berfungsi seimbang dengan kepribadian gitu. Jadi nggak ada yang lebih, pokoknya semuanya pemahaman akan diri sendiri sudah, pengetahuan sudah, maka keterampilan juga akan mengikuti gitu. Konselor paham bahwa dirinya adalah konselor dan guru BK yang dimana tugasnya adalah membantu individu. Nah, pengetahuan dan keterampilan itu akan mengikuti gitu. Akan tetapi jika titik fokus kepribadian ini tidak kuat alias si konselor tidak paham tentang dirinya sendiri dan nilai dari dirinya sendiri, kualitas dirinya sendiri, maka kepribadian konselor itu tidak dapat memberikan dukungan yang signifikan. Maka pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh konselor ini akan menjadi tidak efektif itu atau bahkan bisa disalahgunakan dengan cara yang merugikan. Nah, kualitas pribadi ini sangat berhubungan dengan perilaku profesional. Yang pertama, perilaku ini tidak hanya terjadi dalam konteks seksi konselingnya aja, tetapi juga mencakup situasi lain di mana konselor ini memperlihatkan tindakannya. Jadi kayak, walaupun di luar seksi konseling atau di luar dari bimbingan gitu ya, dalam bimbingan dan konseling, menjadi yang guru biasa itu mereka atau guru BK konselor ini tetap harus memperlihatkan tindakannya gitu. Kayak, jadi terbuka kepada yang lain dan juga kayak menerima secara sukarela ada siswa-siswa yang tiba-tiba bercerita gitu. Nggak harus kayak yuk ke konseling dulu gitu, akan tetapi misalkan lagi di kantin ada siswa yang cerita silahkan gitu. Nah, kedua yang dimaksud adalah konteks yang tidak perlu selalu diperlihatkan secara eksplisit oleh konselor. Kemudian setiap individu itu yang menyatakan dirinya sebagai konselor wajib mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh profesi tersebut. Nah, kode etik ini merupakan elemen yang sangat penting dan integral dalam kehidupan serta karir seorang konselor. Jadi kode etik dalam profesi BK itu penting. Nah, sejak masa perkuliahan itu kan semua calon konselor atau guru BK itu telah dibekali pemahaman mengenai kode etik profesi ini. Jadi kayak dalam masa kuliah ini kita sudah diajarkan apa saja hal-hal dan kewajiban kita yang sebagai guru BK gitu. Nah, dalam pengurus Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia pada bab 2 tentang kualifikasi dikatakan bahwa yang pertama, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling gitu. Jadi guru BK ini ya emang pendidik, guru BK atau konselor ini merupakan pendidik yang S1 dalam bidang bimbingan dan konseling ini gitu. Nah, yang kedua ini konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling dan garis miring atau pendidikan profesi konselor. Jadi, guru BK atau konselor ini merupakan individu yang
merupakan kelulusan dari program studi bimbingan dan konseling gitu. Kemudian bisa dilanjut dalam pendidikan profesi guru, bimbingan dan konseling, atau juga pendidikan profesi konselor. Nah, kualitas seorang konselor ini meliputi berbagai kriteria keunggulan yang mencakup aspek pribadi, keterampilan, wawasan, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi semua hal ini akan berpengaruh pada keberhasilan atau efektivitas proses bimbingan dan konseling. Jadi sikap dan tindakan harian seorang konselor atau kualitas pribadi konselor yang sudah dipahami oleh konselor itu tuh berperan penting dalam menjalankan bimbingan dan konseling yang efektif dalam sesi konseling juga. Nah, membangun ikatan dalam proses konseling ini sangat penting dan berdampak besar terhadap pelaksanaan konseling. Jadi, seorang konselor tidak akan bisa membangun hubungan konseling yang efektif jika ia sendiri tidak mengenali dirinya sendiri dan konseling itu gitu. Tidak memahami tujuan dan maksud dari konseling dan juga tidak menguasai proses konseling dengan baik gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan ya terkait nilai-nilai pribadi konselor. Perlu digarisbawahi bahwa nilai-nilai pribadi konselor ini dapat direfleksikan ke dalam keterampilan dasar seorang konselor. Yang pertama adalah keterampilan attending. Keterampilan attending di sini itu diartikan bagaimana suatu sikap bagaimana konselor ini mendatangi konseli atau bagaimana memusatkan perhatian pada konseli. Tadi kan dijelaskan juga ya oleh Carl Rogers bahwa nilai-nilai pribadi konseli itu mencakup dengan perhatian penuh tanpa syarat gitu. Jadi di keterampilan attending ini bagaimana seorang konselor ini mampu secara penuh hadir gitu bagi konseli ya. Nah, yang kedua adalah keterampilan membuka percakapan. Di sini itu keterampilan yang terkait bagaimana seorang konselor ini mampu menciptakan suasana yang nyaman, kemudian aman gitu ya bagi konseli. Kemudian juga bagaimana konselor ini mampu mencairkan suasana. Jadi tadi dijelaskan tadi bahwa hubungan yang terbentuk itu tidak kaku. Jadi nanti ketika dalam proses konseling itu merasa tidak ada batasan-batasan yang harus di highlight gitu ya, atau menjadi boundaries dari dia bagaimana seharusnya jadi mengalir begitu saja gitu. Jadi merasa konselor ini sebagai rumah gitu ya, bersifat homey gitu untuk bercerita. Kemudian tiga adalah keterampilan membuat paraphrasing. Nah, di sini tuh penting banget ya untuk membuat paraphrasing karena menegaskan kembali inti permasalahan konseling. Selain kitanya nanti mendapatkan konfirmasi ulang ya terkait kejelasan dari permasalahannya, itu juga membantu konseling merasa oh ternyata ada ya yang ngerti sama apa yang saya alami gitu teman-teman secara singkatnya ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan identifikasi perasaan. Nah, pada keterampilan ini seorang konselor itu mampu membantu konseling untuk mengemukakan bagaimana kondisi pribadinya, perasaannya, kemudian dinamika psikis atau permasalahan yang dirasakannya gitu teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah keterampilan merefleksikan perasaan. Keterampilan merefleksikan perasaan ini suatu keterampilan dasar seorang konselor yang dimana membantu konseling untuk dapat merasakan berbagai perasaan gitu teman-teman semuanya. Jadi di sini tuh mendorong konseling untuk lebih memahami emosi yang mereka alami gitu. Kemudian singkatnya bagaimana konselor menempatkan empati mereka, kemudian memahami setiap kondisi emosionalnya konseli gitu. Kemudian yang keenam adalah keterampilan konfrontasi. Jadi di sini itu keterampilan untuk menentang, dalam artian bukan menyerang ya teman-teman. Jadi misalkan ketika kita dihadapkan dengan ketidakkonsistenan konseli dalam perkataan atau perbuatan, kita dapat kembali mengkonfirmasi. Atau ketika ada ketidakrealitasan pikiran dalam konseli, kita dapat menghadapkan konseli ini pada suatu permasalahan yang mendorong mereka untuk berefleksi. Atau tadi keterampilan ini juga dapat dipadukan dengan nilai-nilai seperti mengubah persepsi. Jadi membantu konseling melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Yang ketujuh adalah keterampilan meringkas. Nah, ini merupakan keterampilan merangkum inti percakapan dari awal sampai dengan akhir sesi konseling berlangsung ya. Tujuannya agar konseling dapat merasa bahwa ia mampu gitu melakukan eksplorasi terkait ide, terus juga perasaannya, mampu survive dalam menghadapi permasalahannya serta merasakan adanya kemajuan dalam pemecahan masalah. Nah, yang kedelapan adalah keterampilan menutup konseling. Jadi, dalam penutupan konseling ini tidak semena-mena konseling berakhir gitu, tidak. Tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan, perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menyampaikan bahwa waktu sesi konseling ini akan segera berakhir gitu, teman-teman. Kemudian meringkas ya percakapan dan nantinya baru ke terminasi konseling atau mengakhiri konseling. Selanjutnya adalah keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi konselor. Nah, teman-teman, pribadi konselor itu adalah hal yang sangat krusial nih dalam proses konseling karena karakter atau nilai-nilai dari pribadi konselor ini itu akan berdampak langsung pada saat proses konseling dan akan menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam konseling. Jadi gini, nilai-nilai pribadi konselor itu diibaratkan seperti
tumpuan antara pengetahuan dan keterampilan. Mengapa dikatakan sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan dalam proses konseling? Karena nilai-nilai pribadi konselor ini berkaitan juga dengan bagaimana konselor mampu memahami keadaan konseli gitu teman-teman. Nah, sejalan dari hasil penelitian ya, temuan penelitian yang dilakukan oleh Charkhoff dan Trauss dan juga kawan-kawan pada tahun 1965 yang dikatakan bahwa kualitas pribadi dari konselor itu akan menentukan seorang konselor menjadi konselor yang efektif. Nah, konselor yang efektif juga akan menunjang bagaimana konseling yang efektif gitu. Jadi, nilai-nilai pribadi konselor itu akan jauh lebih penting pengaplikasiannya dari teori dan juga teknik-teknik konseling gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita tanya apa sih gitu ya nilai-nilai pribadi konselor itu, menurut Brightman nilai-nilai pribadi konselor itu mencakup seperti perangai, kemudian emosi, kemandirian, bobot, integritas gitu. Sedangkan menurut Carl Rogers dinyatakan bahwa nilai-nilai pribadi konselor itu mencakup objektivitas, bagaimana menghargai seseorang, kemudian pemahaman diri, perhatian positif tanpa syarat. Nah, di sini penting nih teman-teman gitu ya. Perhatian positif tanpa syarat untuk memastikan bahwa konseling ini selain nyaman bercerita dengan kita, itu merasa tervalidasi dan merasa percaya pada kita gitu. Kemudian kita nih ya sebagai calon konselor atau sebagai seorang konselor atau guru BK itu perlu banget untuk terus melatih dan mengasah keterampilan serta kemampuan kita. Juga penting untuk terus memperhatikan keterampilan apa sih yang harus ada pada konselor gitu. Nah, di samping saya ini ada beberapa keterampilan yang harus ada pada konselor. Yang pertama adalah mengubah persepsi. Mengubah persepsi di sini dimaksudkan bukan memaksakan bagaimana konseli ini harus menganut nilai-nilai konselor, tidak ya teman-teman, tapi mengubah persepsi di sini itu membantu konseli melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk apa sih? Jadi gini, ketika konselor membantu konseli untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, itu akan membuka perspektif baru gitu yang lebih positif atau lebih realitas bagi konseli, sehingga mereka ini lebih mudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya gitu. Nah, yang kedua adalah membimbing. Membimbing di sini itu memberikan arahan atau memberikan dukungan gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga memberikan tanggapan dengan fokus. Tadi kan ada yang namanya perhatian tanpa syarat. Di sini perhatian tanpa syarat itu juga termasuk kepada memberikan tanggapan dengan fokus. Jadi merespon konseli dengan penuh perhatian gitu kan. Kemudian memberikan tanggapan yang spesifik gitu kan. Itu tuh membantu mereka untuk menyadari gitu perasaan, pikiran atau tindakan yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Nah, yang keempat adalah imediasi. Imediasi ini kita menjadi fasilitator. Jadi gini, keterampilan imediasi itu atau mediasi gitu ya, kita sering dengarnya, itu mencakup kemampuan konselor untuk menjadi perantara dalam konflik ketika ada pihak yang berkonfrontasi, misalkan pihak konseli dengan pihak ketiga, maka imediasi di sini adalah keterampilan untuk kita menjadi mediator gitu ya, menjadi pihak yang netral gitu. Kemudian yang kelima adalah humor. Humor di sini itu meredakan ketegangan ya teman-teman. Jadi dalam proses konseling itu tidak yang dinamakan kaku gitu, prosesnya tuh berjalan kaku, sehingga ketika konseli menyatakan pendapatnya juga dia terbatas gitu karena kaku tadi, karena dia masih canggung gitu teman-teman. Jadi ketika ada humor meredakan ketegangan, kemudian terbentuklah hubungan yang nyaman, yang seperti rumah gitu ya, homey banget gitu teman-teman. Nah, jadi humor di sini itu sangat penting. Jadi ketika nanti proses konseling itu tidak kaku gitu ya, hubungan yang terjalin antara konselor dengan konselinya. Nah, yang keenam adalah konfrontasi. Konfrontasi di sini itu bukan berarti seperti menyerang ya, bukan berarti menyerang konseli gitu, tapi mengajak mereka untuk berpikir atau menghadapi realitas. Jadi ketika ada perilaku yang tidak realitas nih dari konseli, kita di sini membantu untuk berkonfrontasi. Nah, berkonfrontasi di sini itu adalah menghadapkan konseli pada suatu permasalahan yang mendorong mereka itu berefleksi gitu ya. Yang ketujuh adalah kontrak. Kontrak ini menetapkan dan membuat kesepakatan antara konselor dan juga konseli terkait tujuan dan bagaimana selama proses konseling berlangsung. Dan yang terakhir adalah latihan. Latihan di sini itu dimaksudkan membantu konseli mempraktikkan strategi baru dalam menghadapi permasalahannya. Misalkan kita dihadapkan dengan konseli yang dia sering terlambat ke sekolah misal. Jadi kontrak perilaku di sini ya, latihan itu berbentuk kontrak perilaku. Tujuannya untuk kita memonitoring bagaimana perubahan perilaku yang telah dilaksanakan oleh konseli dan membantu konsistensi dari perilaku baru itu, teman-teman gitu. Selanjutnya, mengembangkan pribadi konselor berdasarkan pada teori kepribadian. Nah, menurut Darsana tahun 2009 dikatakan bahwa ada 8 kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor untuk meningkatkan kualitas pribadinya yang berdasar pada hasil tes psikologi dan konseling.
Yang pertama adalah motivasi berprestasi atau achievement. Ini merupakan suatu kebutuhan untuk mampu menyelesaikan dan menyesuaikan suatu hal, teman-teman. Baik, jadi dalam hal ini seorang konselor dengan kepribadian yang berprestasi adalah mereka yang mampu menyesuaikan suatu kondisi, kemudian mampu menyelesaikan suatu hal, bahkan hal yang dianggap sulit sekalipun. Kemudian mampu memecahkan suatu permasalahan dan selalu yakin bahwa apa yang ia kerjakan itu akan lebih baik daripada yang lain. Jadi ada optimis dalam diri dia sendiri, teman-teman. Nah, seseorang dengan kepribadian ini juga dituntut mampu untuk merancang suatu program, mengelola suatu rencana hingga membuat suatu karya. Jadi dalam hal ini teknik yang dapat kita lakukan ya dalam mengembangkan kepribadian ini adalah teknik placebo atau suatu teknik yang menjadikan kita mampu terbuka untuk melihat diri kita dengan orang lain, kemudian melakukan perbandingan. Melakukan perbandingan di sini bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi menjadikan seseorang role model dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat nih, oh ada yang perlu diperbaiki dalam hidup kita gitu, ada yang perlu ditingkatkan gitu, teman-teman. Nah, pada kepribadian berprestasi ini, teori kepribadian yang sesuai adalah teori behavioristik, dan teknik konseling yang sesuai adalah teknik konseling terapi realistis. Melalui teknik ini, seseorang akan mengedepankan masa sekarang, karena menurut teknik ini masa sekarang itu lebih penting karena masa depan belum terlewati dan masa lalu sudah terlewati. Maka yang perlu dipersiapkan hari ini adalah masa sekarang. Nah, melalui teknik ini mereka akan berpikir bahwa apa yang ia lakukan itu hari ini akan sangat penting diperhatikan karena berdampak ke depannya, teman-teman. Yang kedua adalah mandiri dan tanggung jawab atau otonomi. Jadi ini merupakan kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor, di mana seorang konselor ini mampu melakukan segala hal secara sendiri ya, tidak bergantung pada orang lain, berdiri di kaki sendiri gitu, mampu mengutarakan segala hal dan mandiri dalam membuat keputusan. Teori konseling yang sesuai ini adalah teori kesadaran dan kebebasan. Sadar bahwa memang kita memiliki keterbatasan dan sadar juga bahwa ada banyak hal di luar kendali kita yang tidak bisa kita hindari, contohnya kematian. Nah, melalui kesadaran ini, sadar kita bahwa akan menghadapi kematian, menyadarkan konselor juga bahwa kita memiliki batasan waktu untuk mengaktualisasikan segenap potensi kita. Nah, dengan teknik ini, seorang akan sadar bahwa ia memiliki tugas atau kewajiban yang harus diselesaikan setiap harinya, termasuk menemukan solusi atas segala permasalahannya. Nah, sejalan dengan itu, Franky dalam karya tahun 1998 itu juga menekankan bahwa kita sebagai makhluk itu dapat menentukan pilihan kita sendiri, teman-teman, gitu. Yang ketiga adalah menaati aturan dan disiplin atau deference. Nah, kebutuhan dalam menaati aturan ataupun perintah ini menuntut konselor untuk mampu terbuka ya, menerima saran, mengikuti petunjuk, melakukan apa yang diharapkan. Nah, teori yang sesuai dengan kepribadian ini adalah teori client centered oleh Rogers, di mana inti dasar dari teknik ini adalah mendengarkan, fokus memperhatikan, refleksi dan klarifikasi. Nah, maksudnya adalah seorang konselor ini kan hanya bersifat mengarahkan gitu. Jadi konselor ini perlu memiliki keterampilan mendengarkan dan menerima pernyataan dari konseli, mampu memberikan saran serta mengarahkan konseli untuk berpikir, menemukan jalan permasalahannya gitu ya, jalan keluar dari permasalahannya. Maka seorang konselor ini dituntut untuk menjadi pribadi yang menaati aturan dan menjadi orang yang disiplin gitu. Disiplin terkait dengan etika juga ya, menaati aturan, etika profesi. Nah, yang keempat adalah bekerja sama atau afiliasi. Pribadi yang selalu memiliki kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain, setia kawan, aktif berpartisipasi dalam kelompok, kemudian membentuk suatu hubungan. Nah, jadi dalam mengembangkan kepribadian ini, maka teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud itu merupakan teknik yang relevan karena teknik ini tuh menghubungkan apa yang terjadi hari ini dengan pengalaman di masa lalu. Diharapkan seorang konselor ini mampu mendorong individu menjadi individu yang sadar ya, kembali sadar. Kemudian berdasarkan teori konseling ini juga seorang konselor menjadi seorang yang mampu membangun relasi gitu kan. Kemudian yang kelima adalah menyenangkan orang lain atau nurturance. Ini merupakan kemampuan untuk dapat memberikan kesenangan bagi orang lain, memberikan kenyamanan bagi orang lain ya. Tadi kan disebutkan memberikan rasa nyaman dan aman gitu bagi konseli. Dan mereka totalitas dalam membantu konseli hingga pada penemuan solusi permasalahannya. Kemudian mereka juga menjadi orang dengan pribadi yang memiliki rasa empati tinggi pada konseli. Maka teori yang sesuai dengan teori ini adalah teori eksistensial humanistik oleh Rollo May. Nah, dalam teori ini kan menekankan kesadaran dalam bertindak dan berorientasi pada masa depan.
Jadi konseling humanistik ini mengedepankan pemahaman konseli pada dirinya sendiri dan kebebasan konseli memilih arah hidupnya. Kaitannya antara kepribadian nurturance dan teori humanistik ini ada pada proses konseling. Jadi konselor ini harus mampu menciptakan kenyamanan saat proses konseling dan mengedepankan kebebasan seseorang. Selanjutnya adalah mengadakan perubahan atau change. Jadi kita sebagai agen perubahan ya teman-teman. Di sini kemampuan untuk melahirkan perubahan ya. Jadi melakukan suatu hal yang berbeda setiap harinya, mampu melakukan perubahan pada setiap sesi konseling. Ketika kita bertemu dengan konseling, kita akan dihadapkan kan dengan permasalahan yang sedang ia hadapi juga. Nah, di sini kita membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, membantu mereka melahirkan perubahan-perubahan sikap yang lebih baik gitu. Nah, teori konseling yang sesuai ini adalah teori behavioristik oleh Berliner, dan dijelaskan bahwa seseorang itu kan dalam teori behavioristik itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka konsep kepribadian ini sangat sejalan ya dengan teori ini. Jadi kita mampu mengondisikan lingkungan untuk melakukan perubahan, teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah tahan menghadapi dan mengatasi rintangan atau endurance. Jadi ini kebutuhan untuk mampu bertahan dalam segala kondisi, termasuk mampu mengatasi rintangan, mengerjakan kewajiban hingga tuntas, dan bekerja keras ya dalam mencapai tujuan. Jadi konselor dengan kepribadian ini adalah mereka yang mampu mengadakan bimbingan dan konseling sampai tuntas gitu ya teman-teman. Nah, teori yang sesuai ini adalah terapi rasional emotif oleh Albert Ellis. Nah, terapi ini itu bertujuan untuk mengurangi segala hal yang membuat klien ini memiliki konsep diri yang rendah dan membantu klien untuk menemukan makna hidup yang lebih rasional. Nah, dalam melakukan terapi ini sangat dibutuhkan kepribadian yang tahan terhadap rintangan, teman-teman. Jadi melibatkan, karena kan terapi rasional emotif ini melibatkan proses berpikir ya, memandang gitu, mengamati dan menghadapi hambatan yang mungkin muncul. Jadi kita perlu nih pribadi yang tahan rintangan, kemudian kuat untuk menghadapi tantangan. Yang kedelapan adalah hubungan dengan lawan jenis atau heterosexuality. Ini merupakan kebutuhan untuk membangun relasi ya, termasuk dengan lawan jenis. Karena ketika nanti kita dihadapkan dengan konseli, itu tidak hanya konseli yang sesama gender sama kita, tapi juga lawan jenis. Jadi keterampilan untuk membangun hubungan dengan lawan jenis itu juga perlu ya bagi konselor, perlu. Jadi teori analisis transaksional oleh Eric Berne itu merupakan teori yang sesuai karena dalam kepribadian ini ya, karena dalam praktiknya teori ini menggunakan pendekatan psikoterapi yang tentu melibatkan komunikasi antara konselor dengan konseli. Nah, dalam kaitannya teori ini kan sangat membutuhkan keluasan ya dalam seseorang bergaul, membangun komunikasi dengan seseorang, termasuk dengan lawan jenis untuk memecahkan masalah. Jadi ketika nanti kita berhadapan dengan konseli, kita itu tidak hanya menerima konseli yang segender, tapi kita juga mampu menghadapi konseli yang lawan gender, teman-teman gitu.